Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Dr. Anda Yusta Marlina Silain. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Sudah berapa lama Ibu mengajar di SMP ini? Saya mengajar di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang sejak tahun 2014. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji semester 6. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan wawancaranya. Menurut Ibu, seberapa pentingkah pemahaman metodologi penelitian terutama bahasa Indonesia bagi seorang guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Metodologi penelitian itu bagus untuk kita pahami ya. Nah, ini terkait bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada anak terhadap mata pelajaran yang kita ajarkan ya, mulai dari awal hingga akhirnya. Jadi kita harus menguasai ini metodologi penelitian ini ya, untuk kita bisa mengembangkan ataupun memberikan materi kita itu dengan lancar pada siswa. Kemudian, menurut Ibu, apa saja permasalahan utama yang sering Ibu hadapi di dalam kelas selama proses pembelajaran? Nah, permasalahan yang utama selama proses pembelajaran itu, nah, kita sebagai guru ya yang memberikan materi pelajaran dan juga kita sebagai guru yang mengajar dan mendidik siswa. Nah, masalah yang utama itu yang harus kita perhatikan pengelolaan kelas. Ya. Karena di dalam kelas itu beragam karakteristik siswa. Jadi untuk memberikan materi itu yang utama sekali kita kuasai dulu kelas. Ya, kalau kita sudah bisa menguasai kelas ataupun pengelolaan kelas, maka materi itu akan dengan mudah untuk diterima anak. Ya, kemudian kita gunakanlah ya kalau untuk zaman sekarang ini kan IT gitu kan, lebih disenangi anak. Jadi kita menggunakan sarana dan prasarananya juga ya. Ada bentuk PowerPoint, Infocus dan sebagainya. Kemudian Bu, metode apa yang digunakan ketika mengajar, terlebih jika ada permasalahan di dalam kelas? Saya menggunakan metode diskusi ya, pemecahan masalah. Ya, saya minta dulu anak-anak berdiskusi menangani satu masalah, kita kasih dulu. Nah, ini coba kalian amati dulu ya. Nah, setelah anak-anak itu bisa mengamati, baru kita arahkan ke materi kita yang akan kita ajarkan ya. Jadi kita kasih dulu pancingannya. Tapi semuanya itu lebih enaknya memang siswa berdiskusi ya, dia saling bisa menemukan. Jadi itu lebih enak daripada kita hanya berceramah saja di kelas gitu kan. Jadi kita kasih dulu, jangan kita langsung kasih, oh ini hari ini kita ngajarnya ini, tidak. Nah, ini ada satu teks, coba kalian amati dulu ya, ini kira-kira teks apa. Oke. Nanti setelah ada, Bu ini teks ini, teks ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan belajar yang hari ini adalah teks ini. Sudah dijelaskan? Betul dijelaskan. Dan kita langsung kasih, nah hari ini kita belajar visi ya. Nah, kita kenalkan dulu. Nah, ini ada satu teks. Kita paling perhatikan ini teks apa. Nah, mungkin anak-anak itu ada yang sudah mengenali, ada yang sudah lebih paham gitu ya. Mereka tidak hanya menerima pelajaran itu di bangku sekolah aja, mungkin ada yang les segala macam di luar gitu kan. Kita katakan kita kasih tahu teks apa ya nak. Nah, jadi kalau sudah kita mendapatkan tanggapan anak, kita kaitkan pelajaran kita gitu. Kemudian metode seberapa efektif metode Ibu gunakan untuk di dalam kelas? Kalau metode diskusi tadi efektif lah, ya, sangat efektif karena anak bisa berdiskusi. Kalau hanya anak bekerja sendiri, dia bingung mau bertanya pada lawan, dia nggak tahu dia tahu. Jadi dalam diskusi itu kita sudah ambil asesmen awalnya, jadi kita bisa gabungkan anak yang bisa
membantu di dalam diskusi itu juga. Nah, bisa juga menggunakan tutor sebaya gitu kan. Nah, jadi dia sama dia, mungkin ada anak yang lebih paham, bisa ngajar kelompok ini, jadi tutor sebaya gitu. Itu sangat bagus diskusi itu. Kemudian bagaimana jika ada perbedaan tingkat pemahaman antara siswa dengan siswa yang lain? Kalau ada perbedaan juga antara siswa yang satu dengan yang lain, inilah namanya diskusi kan. Tentu ada apa namanya pendapat yang berbeda. Nah, jadi tetap kita adakan kegiatan itu. Cuma guru di sini sebagai fasilitator, ya. Nah, jadi ada perbedaan yang kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Kita lemparkan dulu ke kelompok yang lain gitu kan. Ayo nak, ini satu pendapatnya begini, yang satunya pendapat ini. Nah, bagaimana pendapat kelompok yang lain? Kita tanyakan dulu ya. Nah, ada kelompok dari kelompok yang ini bagaimana pendapatnya? Kelompok ini bagaimana pendapatnya? Nah, setelah semuanya kita dapatkan pendapatnya, mereka sudah berdiskusi dan sudah saling menanggapi. Nah, di sini peran guru sebagai fasilitator, ya. Nah, guru akan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Kemudian bagaimana cara ibu melakukan umpan balik kepada siswa agar mereka meningkatkan hasil belajarnya? Nah, umpan balik itu sama dengan refleksi kan? Ya, apresiasi. Umpan balik untuk dia meningkatkan hasil pembelajarannya. Nah, umpan baliknya itu ya pertama itu ya kita menghargailah dulu, ya, menghargai siswa yang sudah melaksanakan diskusi yang tepat waktu. Dan kita biarkan siswa itu diskusi sesuai selera dia, waktunya molor. Nah, jadi kita hargai dulu siswa yang memberikan diskusi tepat waktu. Nah, contoh penghargaan kita itu adalah penghargaan yang mendidik, dan penghargaan yang dalam bentuk materi, ya, penghargaan yang mendidik. Itu contohnya seperti apa? Contohnya kita misalnya ada ini kelompok ini diskusinya tepat 20 menit misalnya gitu ya. Nah, coba kita mau kasih penghargaan yang bagaimana, tentunya disepakati dulu lah, ya, dibuat kesepakatan dengan siswa. Nah, siswa yang diskusinya tepat waktu, nah kita kasih penghargaan yang bagaimana nak. Nah, kita kesepakati, jangan hanya kita sendiri yang memberikan penghargaan itu, nanti yang lain kalah itu, gitu kan. Jadi kita buat kesepakatan lah dengan siswa. Nah, itu. Tapi kesepakatan apa nak yang kira-kira bisa mendidik? Nah, kita sepakatilah dengan anak itu. Nah, gitu. Kemudian Bu, apakah ada dukungan atau peran teknologi dalam proses pembelajaran di kelas? Oh, jelas sekali lah, ya, peran teknologi itu sangat besar, ya. Nah, itu juga sangat membantu siswa untuk lebih mudah mengingat, ya, lebih mudah memahami, dan lebih membuat variasi gitu ya. Jadi anak-anak tertarik dengan pelajaran yang kita berikan. Iya, apalagi saat ini kan segala sesuatu sih sudah menggunakan teknologi, ya. Jadi kita usahakan, ya, supaya anak-anak itu tertarik belajar, ya. Kemudian Bu, yang terakhir, bagaimana saran Ibu kepada saya mengenai metode atau cara yang efektif untuk saya tetapkan nanti dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah, terutama di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung? Nah, kita mengajar itu kan bukan hanya sendiri kita aja guru bahasa. Kita ada rekan-rekan juga yang sama jurusan kita. Nah, kita bisa sharing, ya, kita bisa berbagi gitu. Nah, makanya di dalam MGMP itu ada musyawarah guru mata pelajaran, ya, MGMP sekolah dan MGMP guru gitu kan, musyawarah guru mata pelajaran seluruh SMP yang bisa bahasa Indonesia. Jadi di situ kita bisa sharing, ya, untuk bagaimana menanganinya gitu. Jadi kita iya, berbagi pengalaman, ya. Jadi kita jangan sendiri gitu, ya. Jadi kita bisa sharing dengan guru-guru yang lain, karena bukan cuma kita sendiri sih masuk ke dalam kelas itu, ada guru-guru yang lain. Jadi informasi-informasi juga dari guru-guru yang lain itu bagaimana. Nah,
Kemudian ada juga kelas yang paralel dengan kelas lain kan kita bukan menangani semua kelas kan, kita cuma 4 kelas. Nah, ada guru juga yang menangani 4 kelas yang lain. Nah, jadi kita sharing aja ya, dan kita sendiri gitu ya. Walaupun kita yang masih di kelas itu, tapi kita sharing dengan guru yang lain. Nah, itu lebih enak, lebih terbuka kita bersama. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menjawab pertanyaan saya.